pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Saya percaya semuanya luar biasa hari ini. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Oleh sebab kita bangkit berdiri, kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami tahu kau sadar penuh bahwa semua karena kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh ada sama-sama pagi hari ini. Kami mau bersatu hati datang memuji dan menyembah Engkau di tempat ini Tuhan. Kami bawa setiap hati kami kiranya Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu Tuhan turun di tengah-tengah kami. Kuasa Tuhan bekerja pagi hari ini bersama-sama dengan setiap kami. Tuhan yang bawa, Tuhan yang pimpin setiap kami pagi hari. Terima kasih Bapak, segala pujian hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Boleh berikan salam kanan kiri depan belakangnya dulu, kita saling sapa satu dengan yang lainnya. Kita mau menaikkan pujian dan syukur kita bersama-sama pagi hari ini. Mari semua umat yang telah dipilih Tuhan sama-sama naikkan pujian kita. Kita dipilih bersama bangsa, kita dipilih
Ini hati kami kepada kami pagi hari ini Tuhan. Tinggalkanlah di dalam kasih dan hadirat-Mu. Kami merasakan, kami percaya bahwa hari itu adalah Tuhan bagi hati, bahwa hati kami terima kasih, terima kasih.
sama-sama pagi yang lain dipuji dan lain bersama. Biar kemuliaan Tuhan segala puji bagimu. Yesus kami tinggikan. Terima kasih Yesus. Berdoa tempat ini Tuhan, berkuasa di kuat kita berdoa. Terima kasih. Kemuliaan bagi Raja di atas segala raja. Kami percaya kau hari di tengah-tengah kami Tuhan pagi hari ini. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Ku yakin kau hadir di sini.
Ya saudara, mungkin ada yang saudara yang memberikan kesaksiannya. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya persilakan untuk setiap bapak atau ibu yang memberikan kesaksiannya, boleh silakan duduk. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Pagi, Bapak Ibu. Pagi, shalom. Bapak tadi ya, kalau saya sehari ini puji Tuhan ya saudara. Kemarin saya biasa jalan ya, saudara. Saya bangun pagi ya, jam 3, pengen kencing ya saudara ya. Pengen kencing, tapi nggak bisa tahan ya saudara, kaki nggak bisa lempeng, nggak bisa miring ya saudara ya. Saya sebelah saya, kamar mandi saya ada di kamar ya, kalau saya jam 3, saya tahan jam 5 nggak tahan sekali ya saudara ya. Saya ketok kerajaan saya ya saudara ya, saya ketok terongnya anak saya ya saudara. Ini saya ketok ya, baru dia bangun ya, berdoa sama saya, kenapa mama? Pasti mama nggak bisa jalan ya saudara ya. Mama mau pipis tolong. Kenapa kakinya? Gak tahu, ngirimin sakit, dilontonin sakit ya saudara ya. Terus saya habis pipis, anak saya bilang, Jesse aja yuk mah, gimana gua ada gitu ya, dokter. Tapi Jesse-nya banyak sekali ya saudara ya, di sini ya. Saya nggak paham, bisa tahu banget tahu gitu. Saya bilang friend di nama obat aja di Roxy ya saudara ya, tahan dari gitu ya saudara. Saya agak mengingat ya, 2 hari saya bisa jalan ya saudara ya. Saya ke dokter ya saudara ya. Saya berobat ditarakan ya saudara ya. Terapi juga saya ditarakan seminggu 2 kali ya saudara ya. Saya bilang, dok, kenapa saya nggak bisa jalan, kaki saya nggak bisa lempeng, nggak bisa lempeng ya saudara ya. Kan saya sudah operasi, gitu dia bilang gitu. Kalau kamu nggak operasi, begitu lagi ya saudara ya. Saya bilang nggak mau dok, saya nggak bisa jalan, saya nggak mau operasi, saya takut. Kenapa? Tidak, saya nggak bisa takut ya saudara ya. Jadi Tuhan ya, dikasih obat saya bisa jalan ya saudara ya. Sebenarnya ya saudara ya, saya dapat telepon dari cucu saya ya, yang kerja di Pauko ya saudara ya, Sulawesi ya saudara ya. Dia telepon maminya lagi jalan ya saudara ya. Emang dulu kecil sama saya ya, kalau setiap Sabtu itu dia nginep ya saudara ya. Maminya lagi jalan, nanti adanya kerja ya saudara ya di Serpong ya saudara ya. Dia telepon anak saya yang saya tinggal di saya di rumah sakit dia bilang gitu ya. Kenapa? Pagi malamnya dia lagi isi rapot ya saudara ya, membagi rapot. Malamnya tidurnya malam kali ya saudara ya. Pagi baru kerja lagi jam 7. Dia sudah mandi ya saudara ya, sudah mandi, sudah pakai seragam. Ini teman-temannya ada nyari kemana Michael, kemana kok? Tapi udah mandi, dia ya. Kok sekarang nggak ada di kelas ya saudara ya? Dan dia nggak sadar pak di kamar. Dia pingsan ya saudara ya, dia jatuh. Betul aja puji Tuhan dia nggak jatuh di kamar mandi ya saudara ya. Di kamar dia jatuh. Terus itu lidahnya digigit sama dia ya saudara ya. Dia berasa tuh lidahnya ini bohak ya pak ya. Bohak. Terus teman-temannya ajak ke rumah sakit, dirawat ya saudara. Saya banyak berdoa, Tuhan ada, pasti ada di sana. Di mana-mana Tuhan pasti ada ya. Banyak berdoa, Michael, itu di rumah. Saya telepon maminya, kamu mau berangkat ya ke sana? Ke Pauko, mau selama, kita doa aja. Kita doa buat dia ya saudara. Supaya Tuhan
campur tangan dan sebagainya. Kesembuhan pasti ada dan sebagainya. Puji Tuhan ya. Anak itu buru-buru ke sekolah ya, pada datang. Sekolah minggu ya, tidur aja ibadah di sana ya saudara ya. Pada datang banyak buah ya saudara ya. Omar buahnya banyak. Ya, puji Tuhan. Kamu bagi teman-teman kamu, bagi berkat di mana-mana ada berkat, ada kesembuhan pasti Tuhan sembuhkan. Terima kasih ya, kita pulang dari rumah sakit, kita bekerja lagi. Puji Tuhan, terima kasih pada Tuhan. Kita kalau usah takut, pasti Tuhan sembuhkan dia. Terima kasih. Kita menyanyi. Sama aja. Oh. Terberkati ya Bu. Yang bisa kami puji Tuhan. Tuhan bisa bagi-bagi. Terima kasih atas saksiannya Ibu. Tuhan memberkati. Oke, boleh kita nyanyi. El Shaddai, El Shaddai. Bapak yang baik, Tuhan sendiri. Bapak yang kami puji dan kami sembah, kami datang ke hadirat-Mu dengan anugerah-Mu yang baru siang hari. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu yang membawa kami ke tempat ini untuk memuji, menyembah dan mendengar firman-Mu. Kami menyerahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Roh Kudus hadir di tengah kami, mempenuhi hati kami dengan damai sejahtera, kasih karunia dan sukacita. Ya Bapa, sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman. Biarlah setiap firman yang disampaikan kami menjadi berkat dan mengubah hidup kami. Berikan kami yang mendengar dan kami mengerti juga pikiran yang akan menangkap kebenaran firman-Mu, agar kami dapat menjadi pelaku firman-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Karena firman-Mu adalah berita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Terima kasih, kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Luar biasa. Terima kasih pemain musiknya hari ini dari pagi udah menghentak-hentak. Perkenalkan, nama saya Hermanto. Bapak saya beragam Bapak Muncul, ibu saya Kristen. Saya adalah produk dari ibu saya. Pagi ini saya akan membawa firman Tuhan dengan judul Tetap Kuat Menghadapi Tantangan, diambil dari Filipi 4 ayat 13. Dengan judul Tetap Kuat Menghadapi Tantangan, diambil dari Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan padaku. Saudara, ayat ini dapat terbelakangi ketika Paulus menulis surat kepada jemaat Filipi ketika di dalam penjara. Paulus mengalami kesulitan selama di dalam penjara dan dapat mengatasi kesulitan tersebut karena mendapat kekuatan dari Tuhan. Paulus menekankan agar kita tetap kuat menghadapi tantangan.
Ajaran Paulus agar tetap kuat menghadapi tantangan adalah penting bagi kita saat ini, khususnya orang Kristen, karena masih terbenung akan kejatuhan, masih terbenung akan kesakitan, masih terbenung akan kekhawatiran, masih terbenung akan kegagalan. Mari saudara, agar kita tetap kuat menghadapi tantangan. Bila manakah kita tetap kuat menghadapi tantangan? Bila membaca Alkitab lebih lanjut, kita menemukan 3 alasan bila manakah kita tetap kuat menghadapi tantangan. Yang pertama, bila kita tetap percaya pada Tuhan. Yang kedua, bila kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Yang ketiga, bila kita tetap tabah dan berani. Saudara, tujuan khotbah saya hari ini menjelaskan 3 alasan bila mana kita kuat menghadapi tantangan. Yang pertama, bila kita tetap percaya kepada Tuhan. Diambil dari Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Mari kita baca bersama. 3, 2, 1. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku di Allahmu. Aku akan membuka bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Saudara, firman Tuhan ini disampaikan melalui Nabi Yesaya kepada bangsa Israel yang merupakan bangsa pilihannya, bangsa pilihan di antara bangsa-bangsa. Kalau Tuhan sudah menentukan orang pilihannya, Dia tidak akan menolong kita. Kita pun orang percaya adalah orang pilihan Tuhan, saudara. Kita adalah imamat yang rajani. Saudara, kalau kita sudah menjadi orang pilihan Tuhan, Tuhan berjanji akan menyertai kita. Dalam Yesaya 41 ayat 10 kita mempelajari 4 hal. Yang pertama, jangan takut, sebab Tuhan menyertai kita. Amin. Kalau Tuhan sudah menyertai kita dan pihak kita, siapapun tidak akan dapat melawan kita. Yang kedua, janganlah bimbang. Kalau kita bimbang, saudara, ketika kita berseru, Tuhan yang berkuasa atas segalanya tidak memberikan kebimbangan kepada kita. Yang ketiga, Tuhan yang menolong dan menentukan kita. Apapun keadaannya, apapun seburuk apapun keadaannya, Tuhan pasti akan menolong dan menentukan kita. Tuhan akan menentukan dan tidak akan membiarkan kita terjatuh, saudara. Apalagi sampai terletak. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Yang keempat, Tuhan yang memegang dan memberikan kemenangan pada kita. Apapun kesulitan kita, saudara, Tuhan berjanji akan memberikan kemenangan pada kita. Kadang kalau kita mengalami kesulitan, kita berharap dari mukjizat ke mukjizat. Setan pun atau iblis pun bisa memberikan mukjizat, saudara. Dalam 2 Tesalonika 2 ayat 9 yang berbunyi, si jahat akan datang sebagai iblis yang penuh dengan kuasa setan dan akan menipu setiap orang dengan pernyataan yang aneh-aneh dan mukjizat-mukjizatnya yang besar dan palsu. Saudara, orang yang hidupnya dari mukjizat ke mukjizat, mana uangku, mana jabatanku, mana rumahku, mana motorku, hidupnya dari mukjizat-mukjizat, kalau tidak mempunyai karakter Kristus tetap masuk neraka, saudara. Tapi orang walaupun tidak mengalami mukjizat, tapi mempunyai karakter Kristus, surga dari tangannya, saudara. Dalam Yosua 6 ayat 1 sampai 20, di mana Tuhan telah berfirman kepada Yosua, menyerahkan tembok Yeriko kepada Yosua, menyerahkan raja-rajanya dan panglima-panglimanya pada Yosua. Kita tahu, saudara, tembok Yeriko itu tingginya 5 meter, tersusun atas batu-batu, saudara. 5 meter tingginya. Di atas tembok tersebut ada lumpur yang telah dikeraskan, kurang lebih tingginya 2 meter. Lumpur dikeraskan itu kurang lebih sekarang seperti batu bata atau hebel. Artinya tingginya 7 meter. Ketebalan dari batu tersebut 1,5 meter sampai 2 meter. Saudara, tinggi 7 meter, tebal 2 meter. Secara logika, bangsa Israel tidak dapat merobohkan atau menembus tembok tersebut. Secara logika, bangsa Israel tidak dapat memerangi peperangan tersebut. Secara logika, bangsa Israel tidak dapat menaiki tembok Israel tersebut. Kita tahu bangsa Kanaan itu tinggi-tinggi orangnya,
punya pengalaman berperang. Bangsa Israel baru selesai mengitari padang pasir selama 40 tahun, tidak ada pengalaman berperang, terjadi dulu sebagai budak. Namun Tuhan telah berjanji kepada Yosua dengan syarat hari ke-1 sampai ke-6 bangsa Israel harus mengiringi tembok Yeriko itu seluas kurang lebih 40.000 meter atau 4 hektar, saudara. Hari ke-1 sampai ke-6 mereka mengiringi, yang diikuti oleh 7 orang imam dengan sangkakala di depannya prajurit dan di belakangnya prajurit. Tiap hari mereka mengiringi tembok Yeriko seluas 40.000 meter tersebut. Kalau 40.000 kurang lebih 1 jam mereka mengiringi. Selama 1 jam bangsa Kanaan di atas sana mengolok-olok bangsa Israel. Bangsa Kanaan di atas sana mengejek bangsa Israel. Bangsa Kanaan di atas sana menghina bangsa Israel, mengetahui apa yang dibuat bangsa Israel. Namun bangsa Israel percaya pada Tuhannya, tetap beriman kepada Tuhannya. Di hari ke-7 bangsa Israel mengitari tembok Yeriko selama sebanyak 7 hari, yang diiringi diakhiri dengan sorak-sorai. Akhirnya robohlah tembok Yeriko itu karena bangsa Israel percaya pada Tuhannya, karena bangsa Israel beriman pada Tuhannya. Saudara, ada kejadian pada saya. Kebetulan waktu itu 10 tahun yang lalu, kebetulan saya pengusaha kayu, saudara. 10 tahun yang lalu, tongkang kayu saya membawa kayu dari Kalimantan menyeberangi Laut Jawa menuju Pulau Jawa. Ada satu pulau di sana, namanya Pulau Masalembu. Biasanya di sana pulau tersebut untuk berlindung tongkang-tongkang ataupun kapal-kapal dari ombak besar. Berlindung di belakang pulau tersebut. Kalau ada ombak besar, tongkang tersebut berlindung di belakangnya. Ketika itu, perjalanan menuju ke Pulau Jawa memerlukan waktu kurang lebih 13 hari kalau dari Kalimantan Timur, saudara, dengan membawa kayu yang syarat. Terjadi ombak besar, sudah berlindung, tenggelam, saudara. Memang diganti asuransi, tapi saudara, saya percaya, tapi saya takut, saya juga bimbang. Selama menunggu asuransi tersebut, marah nggak bisa, tidur nggak bisa, pikiran terus. 9 bulan saudara, akhirnya saya mengalami hal seperti itu. Marah, frustasi, stres ada. 9 bulan akhirnya asuransi tersebut keluar. 9 bulan menunggu. Belum lama ini, bulan Februari, terjadi hal yang demikian, di mana kapalnya lebih besar dari yang sebelumnya. Kalau mungkin Pak Imam, kalau tongkang, kebetulan tongkang saya membawa itu 300 feet. Kurang lebih kalau memuat kali itu sekitar 5.000 kubik. Kalau luas tanah kurang lebih 5.000 meter. Tongkang sudah sampai di Pulau Jawa, di pelabuhan selama 2 hari. Ada 4 tongkang juga di sebelahnya. Mestinya kalau sudah di dalam pelabuhan, ombaknya itu kecil, sudah saya. Tidak bisa, karena sudah dipakai jangkar dan aman secara logika. Namun ombak besar terjadi, saudara. 3 tongkang ditarik oleh ombak tersebut. Saya nggak tahu ombak itu sebesar apa. Ditarik dan tenggelam. Tongkang saya secara muatan ditarik dan lambungnya bocor dan tergores batu, miring, muatan tenggelam. Memang tidak asuransi, tapi saya tidak takut karena saya yakin. Saya tidak bimbang karena saya yakin. Saya juga percaya. Akhirnya asuransi itu pun keluar selama 3 bulan. Saya juga baru mengetahui kalau ada 1 tongkang batu bara yang ada dekat saya, di tongkang saya, tidak tenggelam, tapi menurunkan jangkarnya. Ternyata di dalam jangkar tersebut terkena kabel optik. Kabel optik ini, kalau pemerintah mengenakan atau sampai putus, ya seluruh Pulau Jawa internet putus semua, saudara. Dikenakan demolit 1 hari 1 miliar, saudara. Diangkat nggak bisa, karena sudah menyantol seperti ini. Saya nggak tahu beritanya seperti itu seperti apa lagi. Itulah yang terjadi, saudara. Kalau kita percaya, tidak bimbang dan tidak takut, saudara. Mari, saudara, agar kita tetap
kuat menghadapi tantangan. Bila manakah kita tetap kuat menghadapi tantangan? Bila kita mengandalkan kekuatan pada Tuhan. Diambil dari Mazmur 28 ayat 7. Mazmur 28 ayat 7. Mari kita baca bersama. Tuhan adalah kekuatan dan perisai. Kepadanya kami percaya kita tolong. Sebab itu Ria-ria hatiku, dan niatku aku bersyukur pada saudara. setiap hari kita dihadapkan pada pilihan untuk mengambil keputusan, saudara. Kita lupa bahwa kekuatan kita terbatas. Kita tidak lupa kekuatan Tuhan tidak terbatas. Namun kita baru menyadarinya kalau kekuatan kita terbatas dan kekuatan Tuhan tidak terbatas. Sehari-hari kita kadang-kadang mengandalkan kekuatan manusia, saudara, yang banyak celahnya. Tapi kita tahu kekuatan Tuhan itu sempurna dan tiada tandingnya. Dalam Mazmur 24 ayat 7 kita mempelajari 3 hal. 1. Bersyukur kepada Tuhan. Saudara, karakter kita dibentuk oleh dengan siapa kita bergaul sehari-hari. Dengan siapa bergaul kita sehari-hari akan membentuk karakter kita. Kalau kita bergaul dengan orang yang suka mengeluh, pasti kita akan menjadi orang yang suka mengeluh. Kalau kita bergaul dengan orang yang suka menyakiti, kita pun akan menjadi orang yang suka menyakiti. Oleh karena itu kita harus mencari komunitas yang baik dan benar. Mencari komunitas yang baik dan benar itu memang sedikit, saudara, tidak banyak seperti gereja ini. Selalu ada komunitasnya. Hidup kita pun kalau mencari komunitas yang baik atau dalam gereja ini, dalam segala keadaan akan selalu bersyukur. Yang tadi telah Ibu sampaikan bersaksi tadi, selalu bersyukur walaupun ada kesakitan. Itulah yang Tuhan mau, saudara. Orang yang selalu bersyukur dalam segala keadaan adalah orang yang mengenal Tuhannya dengan baik dan benar. Ada kita ke gereja hanya berharap setelah meninggal masuk ke surga. Ya, nggak begitu juga, saudara. Kita ke gereja harus menghadirkan surga di bumi. Itulah yang Tuhan mau, menghadirkan surga di bumi. Yang kedua, Tuhan adalah kekuatanku. Sesungguhnya Tuhan adalah kekuatan kita yang tidak terbatas. Kita dapat menikmati kekuatan Tuhan dengan percaya dan mengenal Tuhan setiap hari. Yang ketiga, Tuhan adalah perisaiku. Tuhan adalah perlindungan yang kokoh dan kuat bagi setiap orang yang mau benar-benar mengandalkan Tuhan. Dalam 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 8, di mana Daud sampai ke Siklag. Sebelum Daud sampai ke Siklag, Daud telah melihat asap yang membumbung tinggi. Sesampainya Siklag, biasa setelah habis berperang, anak kecil dan orang tua banyak menyambutnya, saudara. Namun kali ini tidak ada yang menyambutnya. Rumah banyak yang terbakar. Tahu Daud kalau rakyatnya telah ditawan oleh orang Amalek, termasuk 2 istrinya, Ahinoam dan Abigail, dan anaknya juga ditawan. Termasuk rakyatnya juga ditawan. Sehingga rakyatnya pun ingin melempari Daud dengan batu. Rakyatnya sangat benci akhirnya terhadap Daud. Karena kenapa, saudara? Berperang dengan orang Filistin, dengan warga Filistin, diberikan kemenangan di mana-mana. Tapi menjaga rakyatnya sendiri, Daud tidak mampu. Sehingga rakyatnya pun sangat benci terhadap Daud. Dalam 1 hari, Daud mengalami 3 kali kesedihan. Pertama, 2 istri dan anaknya ditawan. Kedua, rakyatnya juga ditawan. Ketiga, rakyatnya ingin melempari Daud dengan batu. Daud pun mengandalkan kekuatannya pada Tuhan dan menyuruh Imam Abiatar untuk mengambil baju efod. Biasanya yang boleh memakai baju efod itu adalah seorang imam, saudara, ataupun keturunan suku Lewi. Daud bukan seorang imam. Daud pun juga bukan keturunan suku Lewi. Namun Daud berkenan kepada Tuhannya. Dan Daud pun bertanya pada Tuhannya, dapatkah ku kejar kawanan tersebut? Dapatkah ku bebaskan kawanan tersebut? Kita tahu akhirnya Daud pun dapat membebaskan 2 istrinya dan anak-anaknya juga rakyatnya tanpa satupun terluka dan memperoleh jarahan yang banyak, saudara, dari orang-orang tersebut. Saudara, ada seorang hamba Tuhan di Kalimantan Barat sana dalam keadaan buta, saudara. Kurang lebih 50 kilo jaraknya dari Pontianak ke rumahnya. Kehidupan sehari-harinya adalah memelihara babi. Mempunyai 3 jemaat saja, saudara.
Dia 2 minggu dia mengunjungi jemaatnya dengan ditemani oleh saudaranya yang membawa motor. Kita tahu kota Pontianak itu satu musim saudara kalau dalam 1 tahun. Kalau panas sepanjang tahun, kalau hujan sepanjang tahun karena dilewati garis ekuator. Saudara, kepanasan kita 1 jam di Jakarta sudah mengeluh kalau macet. Bagi dia itu merupakan berkah. Walaupun hujan, dia tetap jalan saudara. Kalau motornya bocor, dia tetap mendorongnya bersama saudaranya itu yang mengendarainya. Itulah yang dilakukan oleh namanya Pak Iksan. Pak Iksan yang setiap 2 minggu mengunjungi 3 jemaatnya itu saudara. Dia percaya kalau Tuhan selalu menyertainya. Dia tidak takut akan hal yang terjadi. Dia tidak bimbang. Karena Tuhan berjanji akan memberikan kemenangan padanya. Karena Tuhan berjanji akan memberikan kekuatan padanya. Karena Tuhan memberikan perlindungan kepada Bapak Iksan tersebut, saudara. Itulah yang terjadi pada Bapak Iksan yang tetap setia melayani jemaatnya walaupun hanya 3 kepala keluarga, saudara. Setiap 2 minggu dia mendatangi jemaatnya. Mari saudara, agar kita kuat menghadapi tantangan. Bila manakah kita kuat menghadapi tantangan? Bila kita takut tabah dan berani. Diambil dari Ulangan 31 ayat 6. Ulangan 31 ayat 6. Mari kita baca bersama. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut, janganlah gemetar, karena mereka Dia yang berjalan ke engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, ketika kita melewati tempat yang gelap, pasti kita memerlukan lampu supaya kita jalannya tidak meraba-raba ataupun terjatuh. Ketika kita melewati jembatan yang rusak, pasti kita memerlukan pegangan. Ketika rohani kita melewati keadaan yang tidak baik, pastinya kita memerlukan pegangan iman, saudara. Kita tahu Yusuf adalah seorang yang tabah dan berani. Tabah dalam menghadapi saudaranya sendiri yang hendak membunuhnya dan berani mengampuninya, saudara. Dalam Kejadian 37 ayat 12 sampai 36, di mana Yusuf merupakan anak yang istimewa. Anak yang istimewa dari Yusuf. Yakub memberikan jubah istimewa kepada Yusuf. Jubah istimewa itu berlengan panjang dan sini berwarna-warni, saudara. Berlengan panjang artinya dibebas-bebaskan dari penggembala domba-dombanya, karena tidak dapat mengejar domba-dombanya dengan berlengan panjang. Suatu hari Yusuf bermimpi. Kalau suatu hari kelak saudara-saudaranya serba sujud terhadap Yusuf, termasuk orang tuanya. Diceritakanlah mimpinya tersebut kepada saudaranya, membuat saudaranya marah dan benci terhadap Yusuf, saudara. Suatu hari Yakub menyuruh Yusuf untuk melihat saudara-saudaranya yang sedang mengembalakan dombanya. Berangkatlah Yusuf dari Hebron ke rumah Sikem yang berjarak 25 kilo. Sesampainya di rumah Sikem, Yusuf tidak menemukan saudara-saudaranya. Diketahui kalau saudaranya itu ada di Lotan, saudara. Berangkatlah Yusuf dari rumah Sikem ke Lotan yang berjarak 75 kilo. Artinya Yusuf telah menempuh perjalanan dari Hebron ke rumah Sikem 25 kilo. Dari rumah Sikem ke Lotan 75 kilo telah menempuh 100 km selama 3 hari perjalanan. Di sini Yusuf masih menganggap saudaranya baik, saudara. Ketika sampai ke Lotan, dari kejauhan Yusuf telah melihat saudara-saudaranya. Sebelum mereka bertemu, Yusuf diikat dan dilemparkan ke sumur yang kering, saudara. Bayangkan, saudara, saudaranya sendiri karena keirian hatinya, karena marah dan benci terhadap Yusuf. Yusuf ini dibunuh dan dilemparkan ke sumur yang kering. Tiap hari main bersama dengan saudaranya, tiap hari makan bersama dengan saudaranya, di rumah yang sama dengan orang tua yang sama. Karena keirian hati, karena kemarahan, karena kebencian saudaranya terhadap Yusuf, akhirnya Yusuf pun dijual sebagai budak dengan harga 20 sikal. 20 sikal itu bukan harga seorang budak, saudara, harga barang. Dan Yusuf pun akhirnya dibawa ke Mesir oleh seorang saudara. Dari Hebron ke Mesir berjarak 785 km, saudara. Kurang lebih sama seperti Jakarta ke Surabaya. Kalau dalam mobil mungkin sengaja perjalanan, tapi pada waktu itu kurang lebih 28 hari perjalanan, saudara. Yusuf akhirnya dijual sebagai budak dan bekerja kepada Potifar sebagai budak. Kita tahu sebagai budak
pekerjaannya terbatas, makannya terbatas. Tapi di rumahnya Yusuf makanan terbatas, pekerjaannya terbatas, saudara. Yusuf tahu di dalam penderitaannya itu adalah pernyataan Tuhan. Pernyataan Tuhan artinya Yusuf dirubahkan karakternya, dirubahkan pola pikirnya, dirubahkan pribadinya, agar ketika menghadapi masalah Yusuf dapat dimenangkan. Agar ketika menghadapi setan yang sama, Yusuf pun juga akan dimenangkan. Yusuf pun sangat diberkati bekerja di rumah Potifar tersebut, sehingga Potifar mempercayakan ternak dan rumahnya terhadap Yusuf. Disebutkan kalau Yusuf itu manis dan rupawan orangnya. Saya tidak manis ya, saudara ya. Mungkin bapak imam ini manis nih. Amin. Saudara, akhirnya istri Potifar tersebut memfitnah Yusuf, dan Yusuf pun dijebloskan ke penjara, saudara, selama 2 tahun. Bekerja dengan Potifar 8 tahun, di penjara 2 tahun, kurang lebih 10 tahun. Setelah keluar dari penjara, Yusuf pun akhirnya diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir, menjadi wakil dari Firaun. Ketika terjadi kelaparan, saudara-saudara datang kepada Yusuf meminta pertolongan, dan Yusuf pun memberikan pertolongan, bantuan makanan, dan Yusuf pun memberikan tempat yang paling subur, yaitu lembah Goshen, saudara. Itulah yang terjadi kepada Yusuf. Dengan tabah dan berani menjalankan semuanya itu, dengan tabah menerima kenyataan itu. Bayangkan saudaranya sendiri ingin mereka dan membunuhnya, tapi dia berani mengakui saudara-saudaranya. Saya akan memberikan Rusli, bisa maju ke depan, Rusli. Rusli bisa pakai ya, ditutup Rusli. Sekarang Rusli putar 3 kali. Ya. Sekarang ya stop, ya mau terus karena ya pusing nanti, stop ya. Sekarang saya suruh kembali ke tempat duduk tadi, bisa nggak? Nggak bisa. Nah, kira-kira mau nggak saya mengatakan? Mau. Rusli percaya sama saya. Rusli percaya kalau saya mengatakan bisa sampai. Percaya. Percaya Rusli. Percaya Rusli. Kalau orang yang tidak kenal harus tidak percaya. Saudara, kadang dalam kehidupan sehari-hari kita, dengan mata tertutup, kita tidak tahu masa depan kita seperti apa. Dalam masalah kita pun tidak tahu penyelesaiannya seperti apa. Cukup mempercayai Tuhan, saudara. Dia Rusli, saya bawa ke sana. Pegang tangan saya, percaya ya. Awas ada tangga Rusli. Nah, sekarang buka udah. Bisa ya Rusli ya. Terima kasih Rusli. Diambil hadiahnya. Saudara, cukup kita mempercayai kepada Tuhan. Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Kita jangan takut, jangan bimbang. Karena Tuhan telah berjanji akan menyertai kita dan memberi kemenangan kepada kita, saudara. Tuhanlah bisa kita. Tuhanlah kekuatan kita. Walaupun keadaan bagaimana, kita harus tetap bersukacita, saudara. Demikian saudara, khotbah saya hari ini dengan judul tetap kuat menghadapi tantangan. Diambil dari Filipi 4 ayat 13. Saudara, jalani tahun 2025 dengan tetap kuat menghadapi tantangan. Tinggalkan kejatuhan Anda, tinggalkan kegagalan Anda, tinggalkan kesakitan Anda, tinggalkan khawatir Anda. Mari saudara, agar kita tetap kuat menghadapi tantangan. Bila mana kita tetap kuat menghadapi tantangan? Bila membaca Alkitab lebih lanjut, kita dapat menemukan 3 alasan bila mana kita tetap kuat menghadapi tantangan. Yang pertama, bila kita tetap percaya pada Tuhan. Yang kedua, bila kita tetap mengandalkan kekuatan Tuhan. Yang ketiga, bila kita tetap tabah dan berani. Demikian saudara, kiranya firman Tuhan yang baik ini didengarkan Tuhan yang baik agar menjadi lebih baik bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.
agar kami menjadi pribadi yang kuat dalam menghadapi tantangan, agar kami tetap percaya kepadamu, agar kami tetap mengandalkan kekuatanmu, agar kami tetap taat dan berani. Amin. Ya Bapa, buang rasa khawatir kami, buang rasa takut kami, buang rasa bimbang kami, karena kami tahu Engkau menyertai kami. Karena kami tahu Engkau yang memberikan kemenangan pada kami. Walaupun kami mengalami kesulitan, kami diberikan sukacita. Berikan kekuatan kepada kami, berikan perlindungan kepada kami, agar kami ketika menghadapi masalah, kami dapat tetap tabah dalam kami. Ya Bapa, kuatkan langkah kehidupan kami. Walaupun kami jatuh, kami dibangkitkan. Walaupun kami mengalami kegagalan, kami diberikan keberhasilan. Walaupun kami sakit, kami diberikan kesembuhan. Amin. Walaupun kami mengalami sukacita, kami diberikan sukacita. Amin. Biarlah damai sejahtera, kasih kami dan sukacita selalu menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Bapak. Tuhan menjadi sahabat. Semua diberkati pagi hari ini. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, terima kasih sekali lagi untuk hambanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita sama-sama siapkan persembahan kita. Kita mau satu dalam doa. Saudara silakan kembali berdoa. Terima kasih Pak.